Dewasa awal. Proses dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan dari ketergantungan ke masa sendiri, baik dari ekonomi, kebebasan, dan menentukan diri. Dari pandangan masa depan lebih realistis, masa dewasa awal adalah individu yang masa hidupnya di antara 19 tahun hingga 40 tahun. Periode ini juga dikenal dengan istilah periode dewasa muda. Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan early adulthood. Pertumbuhan pada periode dewasa awal bukan lagi memperhatikan pada pertumbuhan fisik yang meninggi, namun tetap berkaitan dengan area fisik seperti rambut, tubuh, dan sebagainya. Sehingga pada periode dewasa muda ini, individu akan memperhatikan keindahan dan kegagahan dan bentuk tubuh. Jika mereka menjaga dengan baik, dengan demikian pertumbuhan di masa lebih berkaitan dengan menjaga dan memaksimalkan. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu perkembangan fisik pada masa dewasa awal 21 sampai 30 tahun. Perkembangan fisik pada masa dewasa awal yang umumnya dianggap antara usia 21 sampai 30 tahun ditandai dengan puncak perkembangan fisik selama individu berada pada puncak kesehatan, kekuatan, energi, dan fungsi motoriknya. Namun akan mengalami pendengaran mulai berkurang, suara nada tinggi mulai hilang dan makin jelas setelah usia 25 tahun. Karena usia 25 tahun mulai mengalami perubahan pada fisik. Beberapa perubahan fisik yang terjadi pada masa dewasa awal meliputi yang pertama tinggi badan. Tinggi badan pada masa dewasa awal biasanya sudah mencapai puncaknya. Hal ini karena perkembangan tulang sudah mencapai ukuran maksimalnya. Perkembangan tulang ini disebut dengan proses osifikasi, di mana tulang rawan berubah menjadi tulang keras. Setelah proses osifikasi selesai, maka perkembangan tinggi badan pun akan berhenti. Kemudian yang kedua adalah perkembangan otot dan tulang. Pada masa dewasa awal, perkembangan otot dan tulang sudah mencapai ukuran penuh karena adanya proses yang disebut dengan proses remodeling tulang dan sintesis protein otot. Selain itu, hormon juga berperan penting dalam perkembangan otot dan tulang karena hormon pertumbuhan merupakan proses metabolisme di dalam tubuh manusia sehingga dapat membantu memperbaiki sel-sel tubuh. Kemudian yang ketiga adalah fungsi reproduksi. Pada masa dewasa awal, fungsi reproduksi sudah mencapai kematangan penuh. Hal ini bisa dilihat dari siklus wanita dan pria. Pada wanita, siklus menstruasi menjadi teratur dan kemampuan untuk hamil sudah tercapai. Sedangkan pada pria, produksi sperma sudah mencapai tingkatan yang stabil karena adanya perubahan hormon dan perkembangan organ reproduksi selama pubertas. Namun, penting diingat bahwa setiap remaja mengalami perkembangan reproduksi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena keterlambatan dalam perkembangan seksual atau masalah kesehatan lainnya yang berdampak pada sistem reproduksi mereka. Kemudian yang terakhir adalah fungsi sensorik dan motorik. Pada dewasa awal, fungsi sensorik dan motorik sudah mencapai puncaknya. Hal ini bisa dilihat pada penglihatan yang jelas, pendengaran yang baik, pengucapan, dan lain sebagainya. Ya, perkembangan kognitif dewasa awal usia 21 sampai 30 tahun. Di sini perkembangan kognitif dewasa awal terbagi dalam beberapa ciri. Ciri yang pertama yaitu ciri perkembangan psikososial. Psikososial di sini yang artinya psikoartinya pemikiran atau pemahaman dan sosial yaitu interaksi. Yang psikososial di sini dalam usia ini seseorang sudah melakukan interaksi yaitu pergaulan. Pergaulan dapat membawa dia untuk memikirkan atau memahami hal-hal untuk masa depannya. Di sini contohnya sebagai seseorang yang melakukan pergaulan dapat mengambil hikmah yang baik dari pergaulan sendiri, seperti dia dapat melihat orang-orang yang lebih baik darinya. Dari pengalaman di situ, dia sudah memikirkan bahwa dia harus lebih baik daripada orang yang dilihat. Dan yang kemudian, ciri perkembangan kognitif seksualitas. Seksualitas di sini pada usia 21 sampai 30 tahun, seseorang sudah dapat melakukan hubungan sosial seksualitas yaitu dengan pernikahan atau perkawinan. Ya, pernikahan dan perkawinan di sini sebelum melakukan hal itu pada usia ini mereka sudah mulai beradaptasi dengan hal-hal tersebut
seperti mengenal diri tentang seksualitas dan mempelajarinya secara lebih dalam, sehingga mereka sudah bisa melakukan pernikahan atau perkawinan dengan pasangan mereka. Perkawinan dan pernikahan di sini yaitu melakukan hubungan intim atau seksual. Perkembangan dewasa awal usia 21-30 tahun di bawah materi yang akan saya bawa mengenai perkembangan sosio-emosional. Yang di dalam perkembangan sosio-emosional ini ada 3 tahap. Yang pertama mengenai pendidikan dan karir, yang kedua mengenai hubungan romantis atau hubungan percintaan, dan yang ketiga mengenai hubungan sosial atau hubungan lingkungan dan juga masyarakat. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang pendidikan dan karir, di mana dewasa awal ini seringkali merupakan waktu di mana individu menyelesaikan pendidikan mereka dan memasuki dunia kerja secara penuh. Mereka mungkin mencari pekerjaan dan merencanakan karir jangka panjang dan mengembangkan keterampilan profesional. Hal ini dapat mempengaruhi identitas kemandirian mereka. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu mengenai hubungan romantis atau hubungan percintaan, di mana dewasa awal ini seringkali merupakan periode di mana individu mulai menjalin hubungan romantis mereka ke jenjang yang lebih serius. Mereka mungkin mencari pasangan hidup, mempertimbangkan pernikahan, atau memutuskan untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan pasangan mereka. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu mengenai hubungan sosial, di mana dalam perkembangan sosial pada dewasa awal ini juga melibatkan pergeseran dalam hubungan dengan teman sebaya dan keluarga. Individu mungkin mulai membentuk persahabatan yang lebih dalam dan mempertimbangkan komitmen dalam hubungan pertemanan.